Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Setelah salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, di hari ini Allah Subhanahu wa taala permudah untuk kita bertemu dalam pembahasan kita buku yang ditulis oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala Al-Kabair, yang berkaitan tentang dosa-dosa besar. Kita masih pada dosa besar yang keempat, penjelasan tentang dosa besar orang yang meninggalkan sholat. Ini yang kita bahas. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengajarkan anak-anak kita sholat ketika usia 7 tahun. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar memukul jika meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Dan ini sudah kita bahas apa maksudnya dan bagaimana caranya. Sudah kita singgung juga tentang bagaimana agar anak-anak itu bisa melakukan sholat semenjak kecilnya. Hari ini kita akan membahas masih dalam bab yang sama, tapi dalam pasal yang berbeda. Uqubah man yanqur salat wa la yatimu ruku'ahu wa la sujudah. Hukuman bagi mereka yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya di dalam sholat. Iya. Ada orang yang sholat, tetapi mungkin sholatnya itu seperti ayam yang mematuk, atau mungkin seperti orang yang mencuri dalam sholatnya. Ini pembahasan yang sekarang kita bahas adalah tentang orang yang mencuri sholatnya sehingga tidak menyempurnakan ruku' dan juga sujudnya. Diriwayatkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka di dalam salat mereka lalai. Yang mereka dalam salat mereka lalai, ini surat Al-Maun ayat 4 dan 5. Ditafsirkan oleh sebagian para ulama, maksudnya adalah mereka yang tidak menyempurnakan sholatnya, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Allah ancam mereka dengan wailul lil musallin. Celaka mereka orang-orang yang sholat. Jadi kalau ada orang sholat tapi cepat, rukuknya belum selesai, dia langsung samiallahu liman hamidah. Sujudnya belum sempurna semua anggota badannya, dia sudah Allahu Akbar. I'tidal lurusnya juga belum betul-betul lurus punggungnya, dia langsung sujud.
ini diancam dengan firman Allah, wailul, celaka mereka. Kecelakaan mereka kenapa? Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini termasuk orang yang lalai dalam salatnya. Telah datang dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah SAW atau dia tiba-tiba duduk bersama Rasulullah SAW. Atau ketika Rasulullah SAW duduk di masjidnya, maka laki-laki yang datang tadi sholat di masjid Rasulullah SAW. Ketika dia selesai sholat, dia salam. Datang ke Nabi mengucapkan Assalamualaikum. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab salamnya. Lalu Rasulullah katakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Rasulullah mengatakan, ulangi solatmu, sesungguhnya engkau belum solat. Lam tusal, tidak solat dan belum solat. Dia ulangi lagi solatnya. Dia solat lagi, setelah itu dia kembali lagi ke Rasulullah, di tempat duduk ke Rasulullah, maka Rasulullah katakan lagi, ulangi solatmu. Ini yang kedua kali. Fa innaka lam tusal, engkau belum solat. Dia ulangi lagi solat yang ketiga, sebagaimana solat dia yang pertama dan yang kedua. Setelah selesai dia solat yang kedua atau yang ketiga, maka dia kembali lagi ke Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusall. Ulangi solatmu, sesungguhnya engkau belum solat. Sampai akhirnya dia katakan setelah 3 kali terjadi, walladzi ba'atsaka bil haqq, yang telah mengutusmu dengan benar, ya Rasulullah, ma ahsanu ghairahu fa'alimni. Aku enggak bisa salat yang lebih baik daripada itu, ajari aku. Ini dalil, bisa jadi orang sujud, orang ruku, orang menganggap dirinya salat, berulang-ulang dia salat, padahal di sisi Allah dan di sisi Rasulullah belum dikatakan salat. Maka Rasulullah mengatakan, irji, ulangi salat, fa innaka lam tusall, engkau belum salat. Betapa banyak orang yang merasa dirinya sudah salat. Tapi kalau kita timbang dengan dalil-dalil Quran dan hadis, dia belum sholat. Kalau dia katakan kan yang penting niat saya baik, masa niat baik nggak diterima? Sholat itu bukan hanya berniat baik, tapi sholat itu pun mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tadi ketika bertanya, ya Rasulullah, ajari aku sholat. Rasulullah mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir. Kata Rasulullah SAW, jika engkau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Ini yang pertama. Kata para ulama di sini dalil, takbiratul ihram itu merupakan rukun sholat. Bagi mereka yang sholat tidak bertakbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Jadi takbiratul ihram itu hukumnya rukun sholat. Adapun mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu adalah lafaz yang mengucapkan Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangannya, itu sebagian ulama mengatakan wajib, tidak sampai rukun. Jadi kalau ada bilang Allahu Akbar, langsung tangannya diletakkan di dadanya. Sah tidak sholatnya? Sebagian ulama menganggap itu sah. Jadi takbiratul ihram itu rukun salat. Bagi mereka yang masbuk itu terlambat dalam salat. Kalau dia terlambat dalam salat, dia dapati imam sedang ruku, dia tidak langsung ruku kecuali dia harus takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar bukan berarti berdiri. Boleh dia Allahu Akbar langsung ikut ruku bersama imam. Tapi tetap dia harus takbiratul ihram. Dalam hadis ini, fa idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Ikhtilaf ulama, apakah lafaz takbir itu harus Allahu Akbar
Atau boleh dengan Allahu a'zam. Karena a'zam bermakna akbar, bermakna agung, hampir sama. A'zam dan akbar itu maknanya berdekatan. Ataukah boleh takbirnya Allahul al-akbar. Kalau Allahu akbar, akbarnya nggak pakai alif lam. Kalau sekarang Allahu al-akbar, akbarnya pakai alif lam. Apa bedanya dengan yang pertama, Ustadz? Kalau yang pertama itu kalimat sempurna, subjek dan predikat. Allah yang maha besar. Allah adalah yang maha besar. Kalau Allahu al-akbar, Allah yang maha besar, itu semuanya masih subjek, belum ada predikatnya. Maka kalimat belum sempurna. Sebagian ulama berpendapat, dan ini pendapat yang benar, tidak ada dalam takbir kecuali lafaz Allahu Akbar. Walaupun Abu Hanifah berpendapat boleh kamu takbir mengucapkan Allahul A'zam, karena A'zam bermakna akbar, azim, dari kalimat azim. Kita bilang Rasulullah mengatakan jika engkau berdiri untuk sholat fakabbir, maka bertakbirlah. Bertakbir berarti lafaz takbir itu Allahu Akbar. Kenapa di dalam sholat didahulukan lafaz Allahu Akbar? Karena disebutkan oleh para ulama, sebelum kita masuk kepada lafaz-lafaz doa yang lain, sadari, hayati, pahami tentang Dia yang maha besar. Kalau kita sudah membesarkan Dia di dalam hati kita, dan kita ucapkan dengan lisan kita, dan kita hayati dengan gerakan kita, maka kita akan diam tenang di hadapan yang maha besar. Maka itu pertama kali sholat, kata para ulama, lafaz Allahu Akbar ini merupakan lafaz pembuka daripada kekhusyuan. Bukan berarti kita membayangkan zat Allah, tapi kita merasakan tentang kebesaran zatnya, tentang kebesaran sifatnya, tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan kekecilan, kerendahan, kehinaan diri kita. Kekecilan, kerendahan, kehinaan itu adalah inti daripada penghambaan. Jika seorang hamba merasa dirinya rendah, hina di hadapan yang maha besar, itulah ibadah hati yang mulia. Maka bisa jadi orang sama-sama mengucapkan Allahu Akbar, tapi nilai sisinya atau nilai pahala di sisi Allah berbeda. Karena penghayatan daripada lafaz Allahu Akbar tadi. Allah maha besar. Ini yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma sujud" atau "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Ini yang kedua. Orang ini kan minta ajarin Quran. Pertama takbir, yang kedua kata Rasulullah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran di dalam sholat itu adalah wajib, bahkan menjadi rukun. Kalau tidak baca Al-Quran dalam sholat, tidak sah sholat. Surat apa yang dibaca di Quran di sini? Kalau di dalam hadis ini, bacalah apa yang mudah bagimu dibaca dari Quran. Seolah-olah pemilihan, apa saja yang kamu mudah, baca. Maka Imam Abu Hanifah berpendapat, ini masih Imam Abu Hanifah berpendapat, walaupun kau membaca Qul huwallahu ahad dan tidak baca Al-Fatihah, sah sholatmu. Karena Rasulullah mengatakan, bacalah apa yang termudah bagi dirimu. Tetapi kebanyakan ulama berpendapat, maksud dari hadis ini, bacalah yang termudah bagimu, ini harus dikaitkan dengan hadis dari sahabat atau dari hadis Bukhari dan Muslim. Yang Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Rasulullah SAW, tidak ada salat, tidak sah salat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah. Di sini dalil membaca Al-Fatihah rukun sah salat. Adapun membaca surat setelah Al-Fatihah itu tidak menjadi rukun sebagaimana Al-Fatihah itu rukun. Ya. Jadi masalah kalau kita menjadi makmum
dan imam baca Al-Fatihah, ini sering kita bahas. Apakah bagi makmum juga membaca Al-Fatihah sementara dia mendengarkan imam? Maka di sini ikhtilaf, para ulama berselisih pendapat, tapi pendapat yang benar, yang saya juga mengikuti pendapat ini yang saya anggap benar, ini pendapat yang dikuatkan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwasannya jika imam membaca Al-Fatihah dengan keras dan makmum mendengar bacaan imam yang keras, lalu makmum mengucapkan amin, maka qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Kecuali makmum tidak mendengar bacaan imam karena solatnya sirriyah, atau mungkin karena makmum yang barisannya jauh dari imam, maka di situ makmum tetap membacakan Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Lalu jadi bahasan juga, Al-Fatihah itu rukun. Bahkan orang tidak baca Al-Fatihah tidak sah solat. Apakah Al-Fatihah menjadi rukun di setiap solat rokaat, ataukah boleh satu kali Al-Fatihah di satu kali solat? Contoh, solat zuhur 4 rokaat. Apakah boleh saya cuma membaca salah satu dari 4 rokaat ini Al-Fatihah sekali saja? Ataukah memang di setiap solat harus Al-Fatihah? Sebagaimana takbiratul ihram, itu cuma sekali kata mereka. Apakah harus setiap pergantian solat itu takbir yang rukun sebagaimana takbiratul ihram? Maka jawabannya, Allahu alam, Al-Fatihah itu diulang-ulang di setiap solat. Maka di setiap rokaat wajib baca Al-Fatihah dan rukun membaca Al-Fatihah. Jika ada orang yang solat sendirian lalu dia lupa membaca Al-Fatihah, maka dia harus mengulang solatnya 1 rokaat seperti dia lupakan Al-Fatihah tadi. Ini pendapat yang benar. Jadi tetap setiap rokaat harus baca Al-Fatihah dan tidak bisa dianalogikan dengan takbiratul ihram. Karena Rasulullah SAW setiap solatnya selalu membaca Al-Fatihah. Kemudian kata Rasulullah setelah mengajarkan di Al-Fatihah, Rasulullah nggak mengatakan di sini yang lain, cuma Al-Fatihah atau bacalah Quran apa yang mudah bagimu. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah sampai engkau benar-benar tenang dalam rukukmu. Ini syarat. Rukuk di sini bukan hanya sembarang rukuk, tapi rukuk itu harus tenang. Apa batasannya tenang? Apakah tenang berarti harus lama? Jawabannya tidak. Apa yang dimaksud dengan tenang? Para ulama memberikan penjelasan tentang makna tenang adalah ketika engkau ruku, seluruh persendian badanmu sudah membentuk dan sudah seperti orang yang ruku sempurna. Itulah yang dikatakan tenang. Jadi kalau belum sempurna seperti orang ruku, tiba-tiba dia mengucapkan Samiallahu liman hamidah, dia belum mengerjakan ruku. Di sini pun dalil ruku dalam solat itu adalah syarat rukun sah solat. Kalau tidak ruku dalam solat, tidak sah solatnya. Yang berikutnya, kata Rasulullah, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian angkatlah kepalamu. Kemudian sampai engkau berdiri tegak. Berdiri tegak di sini maksudnya adalah i'tidal. Setelah ruku berdiri tegak. Kapan orang dianggap berdiri tegak? Ketika benar-benar berdiri dan persendiannya dan bentuk tubuhnya seperti orang berdiri. Jika dia belum seperti orang berdiri, maka dia tidak dianggap orang berdiri. Ya. Kemudian di sini timbul pertanyaan, kemana doa ruku? Apakah Rasulullah SAW tidak mengajarkan doa ruku? Jawabannya, Rasulullah mengajarkan doa ruku. Tapi kenapa nggak ada ruku di sini? Atau doanya kemana? Para ulama mengatakan doa ruku itu bukan rukun. Jadi kalau kita rukunya betul-betul sudah sempurna seperti orang ruku tanpa doa. Kalau kita berlihat kepada hadis ini, sah atau tidak ruku kita? Sah. Sah solat kita. Maka itu para ulama ada yang mengatakan memang doa ruku itu bukan rukun. Hadis ini sedang berbicara rukun, tetapi doa ruku itu adalah wajib.
Apa bedanya wajib dengan rukun? Kata mereka, rukun itu kalau tertinggal dan sengaja ditinggalkan, batal sholat mutlak. Adapun wajib itu, kalau dia tinggalkan sholat atau dia tinggalkan bacaannya karena lupa, maka tidak perlu diulang sholat, cukup sujud sahwi 2 rakaat. Beda Pak? Saya ulang. Kalau rukun itu, dia lupa dalam sholat, maka dia harus mendatangi dan mengulang 1 rakaat yang dia lupa, plus dia tambah dengan sujud sahwi 2 kali. Itu kalau rukun. Kalau wajib sholat, kalau dia lupa, maka dia tidak perlu mengulang 1 rakaat yang terlupakan atau bacaan yang terlupakan, tapi cukup bagi dia sujud 2 rakaat. Adapun sunnah sholat, ada yang mengatakan zikir sujud atau zikir ruku itu sunnah sholat. Kenapa? Karena nggak ada larangan dan nggak ada perintah. Apakah pernah Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak baca zikir sholat? Nggak pernah. Kalau tidak ada ancaman dan tidak ada larangan, berarti hukum asalnya perbuatan. Hukum asal perbuatan itu adalah sunnah. Ini argumen bagi mereka yang mengatakan membaca zikir, sujud atau ruku sunnah. Dijawab oleh yang mengatakan wajib. Kata yang wajib, betul. Nggak ada larangan dan nggak ada ancaman meninggalkan zikir. Tapi ada hadis yang umum. Apa hadis yang umum? Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah nggak pernah meninggalkan doa ruku, doa sujud. Berarti perbuatan yang terus-menerus dibarengi dengan ucapan salatlah seperti aku salat, maka itu menunjukkan wajib. Kalau rukun jelas, kita katakan zikir sujud dan zikir ruku, bahkan zikir-zikir sholat setelah Al-Fatihah, nggak ada yang mengatakan itu sebagai rukun. Yang rukun itu cuman Al-Fatihah. Kalau dia wajib, terjadi ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, kalau seandainya kita katakan wajib, berapa kali wajibnya? Apakah 3 kali wajib atau wajib dengan sekali? Allah alam, kalau saya pribadi saya cenderung kepada mengatakan itu tidak wajib. Kalau kita lakukan itu, maka perbuatan sholat kita lebih sempurna. Contoh, ketika kita tiba-tiba ruku, Allahu Akbar, datang masbuk Pak. Cuman dapat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Begitu sedang ruku, tiba-tiba imam samiallahu liman hamidah. Belum sempat kita baca zikir. Pertanyaan saya, apakah kita dihitung orang dapat ruku atau tidak? Maka jawabannya, kalau orang mengatakan wajib, ya kamu harus zikir dulu. Kalau kamu nggak zikir, kamu meninggalkan zikir, belum sempurna rukukmu. Kalau mengatakan tidak, yang penting adalah perbuatan rukuknya, maka langsung ikut imam samiallahu liman hamidah. Dia dapat 1 rakaat. Dan yang benar, orang yang dapatkan imam dalam keadaan ruku, maka dia dapat 1 rakaat. Dan ini pendapat daripada jumhur kebanyakan para ulama. Kemudian, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah engkau sampai engkau tenang dalam sujudmu. Bagaimana tenang dalam sujud? Apakah lama? Kita katakan tadi, yang namanya tenang belum tentu lama. Tapi yang pasti orang yang tenang seluruh anggota badannya sudah menampakkan kesempurnaan sujud. Bahkan wajib orang yang sujud untuk meletakkan 8 anggota badannya atau 7 anggota badannya. Karena Rasulullah mengatakan umirtu an asjuda li sab'i a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Apa itu? Pertama, dahi dan hidung. Rasul mengatakan anfan, dahi dan hidung. Bagaimana kalau dahi saja hidungnya nggak kena? Tapi kalau hidung saja dahi nggak kena, bisa terjadi nggak Pak? Hah? Ya. Kalau dahi saja dan hidung tidak kena, tidak sempurna. Tidak sempurna.
Kalau dahinya ditutup dengan songkok atau surban, apakah sah? Kalau sah, dijawabnya sah. Tapi sebagian ulama menganggap lebih baik dibuka agar lebih mengenakan tempat sujud kita dengan dahi kita. Yang kedua, selain hidung dan dahi, kedua telapak tangan. Ini wajib kena sujud. Saya mau tanya dulu, sujudnya hukumnya rukun? Sujud itu hukumnya rukun. Meletakkan 7 anggota badan ini hukumnya wajib. Meletakkan anggota badan ini wajib. Maka di sini 2 tangan ini harus. Dan tidak utama atau bahkan dianggap makruh atau dianggap tidak disukai ketika sujudnya dari mulai telapak tangan sampai siku semuanya terkena tanah. Itu tidak disukai. Rasulullah SAW sujudnya mengangkat tangannya atau sampai terlihat ketiaknya. Berikutnya adalah yang harus terkena tanah ketika kita sujud itu adalah dengkul. Dengkul itu harus terkena sujud, terkena telapak tanah. Yang berikutnya adalah 2 ujung kaki. Ujung kaki itu ujung telapak kaki, bukan ujung jari-jari kaki. Adapun jari-jarinya menghadap kiblat, tapi yang terkena ke telapak tanah itu adalah telapak kaki. Dan telapak kaki afdolnya dirapatkan. Ini afdol, bukan wajib. Afdolnya dirapatkan. Jangan kaki naik kepada kaki yang satu. Nah, ini berarti nggak 7 anggota badan, cuma 6, yang satu naik. Ya, ini juga tidak dikatakan mengerjakan yang wajib. Kemudian, bagaimana posisi sujud yang bagus? Posisi sujud yang bagus betul. Rasulullah SAW membentangkan tangannya sampai terlihat ketiaknya. Bukan berarti dia terlalu jauh sujudnya. Yang namanya posisi sujud yang bagus, kaki itu atau paha itu berdirinya tegak, lurus. Tidak ke kiri miring, tidak terlalu condong ke depan. Ini yang dikatakan sujud yang benar. Lalu yang menahan itu bukan jidat. Menahan sujud kita bukan jidat, tapi yang menahan sujud kita apa? Tangan. Ya, ini tangan yang menahan sujud kita. Kata Rasulullah, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau sampai engkau sempurna dalam sujudmu. Dan ingat, posisi yang terdekat antara kita dan Allah adalah ketika kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud itu bentuk penghinaan diri. Maka Allah muliakan orang yang sujud dengan didekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada lagi bentuk penghinaan diri sebagaimana orang meletakkan wajahnya di tanah. Maka dari itu, mengapa sujud tidak boleh kecuali hanya untuk Allah? Nggak boleh. Karena itu bentuk penghinaan yang terlalu hina. Maka Allah katakan, "Fasjudu lillahi waqtarib." Sujudlah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Laula amura li ahadin li an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Ketika ada seorang sahabat yang pulang dari negeri Syam, dia melihat orang-orang Romawi menghormati rahib-rahib mereka dengan sujud. Ini sahabat tiba-tiba pulang ke Mekah atau ke Madinah, mau sujud di depan Rasulullah. Lalu Rasulullah larang dia, "Jangan kau sujud." Kenapa? Kata dia, "Ya Rasulullah, aku melihat mereka itu sujud kepada rahib-rahib mereka. Padahal mereka orang-orang pelaku maksiat, orang kesalahan dan kesesatan. Engkau Nabi, engkau lebih pantas aku sujud padamu." Maka Rasulullah mengatakan, "Jangan sujud kepada manusia. Kalau seandainya ku perintahkan seseorang sujud, aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya." Ini dalil haramnya sujud kepada manusia. Ini dia mau sujud kepada Nabi, Nabi larang. Apalagi sujud kepada seorang ustadz, haram hukumnya. Bahkan bisa jatuh kepada penghinaan diri yang terlarang. Artinya bisa jatuh kepada pengagungan yang berlebihan, itu gulu. Dan itu bukan dari ajaran Islam.
Rasulullah SAW saja ketika sahabat yang mau sujud, dia katakan dengan tegas, nggak boleh. Lah terkadang mereka bawakan dalil-dalil seperti ini. Oh itu loh Rasulullah melarang karena Rasul tawadu, nggak mau. Jadi bukan berarti terlarang nggak boleh. Kita bilang kalau seandainya Rasul tawadu dia nggak mau, kenapa engkau nggak tawadu seperti Rasulullah? Kalau seandainya betul-betul tawadu. Tapi yang benar sujud itu adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk kepada orang tua. Gak boleh sujud kepada orang tua. Minta ampun, minta maaf sama orang tua wajib. Tapi sujud kepada orang tua itu tidak boleh. Allah musta'an. Karena sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tsumma jlis hatta tatma'inna jalisan." Kemudian duduklah engkau sampai engkau tenang dalam dudukmu. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah engkau sampai engkau benar-benar tenang dalam sujudmu. "Faf'al dzalika fi sholatika kulliha." Lakukan ini semua di dalam salatmu. Kemudian di sini ada dalil. Urutan tersebut, urutan berdiri, baca Al-Fatihah, urutan ruku', urutan i'tidal, urutan sujud, urutan duduk di antara dua sujud, kemudian urutan sujud berikutnya. Urutan ini semua rukun salat. Kalau ada orang yang salat tidak berurutan seperti ini, salatnya tidak sah. Maka dari itu, kalau orang mengatakan mana dalilnya di Quran bahwasanya salat 5 waktu, kita heran dengan orang pertanyaan seperti ini. Apa maksud dari pertanyaan dia? Kita tanya kembali. Kalau begitu, kalau engkau tanya mana dalil di Quran sholat 5 waktu, kita tanya kembali, bagaimana tata cara sholatmu? Ya tata cara sholat saya berdiri, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Urutan sholatmu itu mana dalilnya di Quran? Tentu dia nggak bakalan mendapatkan urutan itu di Quran. Dapatnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Dari inilah maka tidak akan mungkin orang bisa menyempurnakan agama dan memahami Quran dengan benar kecuali dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk pergi berdakwah, Rasul bertanya, kalau engkau menghakimi sesuatu dari mana kau ambil? Dia katakan dari kitab Allah. Kalau kau tidak dapat dari kitab Allah, kata dari sunnah Rasulullah. Artinya dari hadis Rasulullah SAW. Tapi subhat-subhat seperti itu, kerancuan-kerancuan seperti itu sebenarnya bukan perkara yang baru. Artinya itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang zindik dan orang-orang munafik yang ingin menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tata cara solat setelah orang tadi solat dianggap tidak benar solatnya. Riwayat Imam Ahmad dari radhiyallahu anhu dari Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tudzi'us salat la yuqimur rajulu fiha salbahu fir ruku'i was sujud. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Allah tidak akan membalas salat orang yang tidak menyempurnakan punggungnya dalam keadaan ruku' dan sujud. Bagaimana rukuknya Rasulullah SAW? Di dalam hadis Aisyah dikatakan, dahulu Rasulullah SAW kalau ruku, itu punggungnya lurus. Kalau seandainya diletakkan air di punggungnya, maka air tidak akan tumpah. Menunjukkan lurusnya punggung Rasulullah SAW ketika dia sedang ruku. Dan letak tangan agar sholat bisa menjadi sempurna rukuknya adalah di dengkul. Diriwayatkan riwayat yang lain, hatta yuqimu dhahrahu fi ruku' was sujud. Tidak akan sempurna dan diterima salat seorang sampai dia menegakkan punggungnya dengan sempurna dalam ruku' dan sujud. Hadan nasu anin nabi. Ini dalil yang jelas dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang tidak menyempurnakan punggungnya setelah ruku' dan sujud sebagaimana mestinya, maka salatnya batil. Ini dalam salat wajib. Maka begitu juga ketenangan, tumakninah di setiap anggota badan dan di setiap tempat-tempat solat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi sarakah.
alladzi yasruqu min salatihi. Orang yang paling dahsyat pencurinya, manusia yang paling pencuri begitu, adalah orang yang mencuri salatnya. Qila kaifa yasruqu min salatihi? Ya Rasulullah, bagaimana dia bisa mencuri salatnya? Rasulullah mengatakan la yatimu ruku'ahu wala sujudaha wala qira'ata fiha. Orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, belum selesai apa-apa, rukuk belum selesai langsung Allahu Akbar. Belum selesai lagi Allahu Akbar. Ya. Maka apalagi nanti nih, mau dekat Ramadan, udah mulai nih. Imam bukan memperindah bacaan, tapi imam saling cepet-cepetan sholat. Nanti dicari, oh ini malam imam siapa? Imamnya si fulan. Oh ini imamnya bagus nih. Kenapa? Cepet sholatnya. Masya. Jadi nyari cepet sholatnya, bukan bacaannya bagus, gerakannya tenang, tapi imam yang paling cepat sholatnya. Ini hati-hati. Rasulullah menggambarkan orang yang mencuri dalam sholat. Sholat itu tumaknina. Sholat itu penghayatan dan penghambaan diri kita kepada Allah. Sholat itu interaksi kita dengan Allah. Buat apa bersegera dan bercepat-cepat? Padahal kalau sepaling lamanya juga kita sholat 5 menit. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Rasulullah SAW ketika menikmati dan merasakan nikmatnya sholat, sampai tatafattar qadamah, kakinya bengkak. Kaki kalau sudah bengkak-bengkak, kalau di negeri Arab itu kaki kering bengkak biasanya akan terluka. Dalam riwayat dikatakan terluka kakinya karena kering dan bengkaknya itu. Bagaimana bisa kaki yang terluka tidak terasa sakit sementara dia sedang sholat? Berarti menunjukkan ada sesuatu yang lebih nikmat, yang lebih dia rasakan dibanding sakit tersebut. Yaitu kenikmatan di dalam sholatnya Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, la yanzurullah ila rajulin la yuqimu salbahu bainar ruku'i was sujud. Allah tidak akan menoleh kepada orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Dan Rasulullah berkata, tilka salatul munafik yajlis iraqabu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqar arba'an la yadhkurullah fiha illa qalil. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, itulah salatnya orang munafik. Karena Quran menggambarkan idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka salat mereka malas. Bagaimana bukti malasnya? Salatnya itu pertama di sini kata Rasulullah, mereka tidak akan melakukan salat kecuali sudah dekat waktu karena syaitan, di dekat waktu tanduknya syaitan. Artinya waktu asar hampir dekat waktu masuk maghrib. Kalau waktu zuhur hampir dekat waktu asar. Kalau waktu maghrib hampir dekat waktu isya. Hampir keluar waktunya sudah. Kalau sudah begitu, dia salatnya juga cepat, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Inilah ciri orang munafik. Dan yakin, orang kalau sholatnya seperti ini, sholat itu menjadi beban bagi dia. Padahal kalau Rasul ditanya, ya Rasulullah, ay a'mali afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Atau dalam riwayat dikatakan, amalan apa yang paling Allah cintai? Rasulullah mengatakan, as-salatu fi waqtiha. Salat di waktunya. Maka salah satu meringankan salat dan menjadikan salat itu sebuah ibadah yang nikmat, ketika azan langsung melakukan salat, maka salat tidak akan menjadi beban. Tetapi ketika salat diakhirkan, dinanti-nantikan, dibelakangkan, maka salat akan menjadi beban. Ketika salat menjadi beban, maka salat akan dipersegerakan dan cepat gerakan dan sedikit zikir kepada Allah. Ketika itu terjadi, maka itu salatnya orang-orang munafik. Dalam hadis Abi Musa berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari salat dengan sahabatnya. Kemudian dia duduk bersama para sahabatnya. Masuklah seorang dan dia sholat. Di dalam sholat tersebut dia ruku dan dia kurang dalam sujudnya. Maka Rasulullah mengatakan, tarawna hada. Apakah kalian melihat orang ini? Lau mata ala ghairi millati Muhammad yanquru salatahu kama yanqulu ghurabud dam.
Kalau seandainya orang ini mati, maka dia mati tidak di atas ajaran Muhammad, karena dia telah mencuri solatnya dan mengurangi solatnya. Ya Allah alam. Hadis diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Dari hadis dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musalli illa malaka an yamini wa malaka an yasarihi. Fa in atammaha arajan biha ila Allah, fa in lam yutimmaha darban biha wajhah." Tidaklah seorang yang salat kecuali ada malaikat di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kalau dia menyempurnakan salatnya, maka malaikat tadi akan menaikkan salatnya kepada Allah. Kalau dia tidak menyempurnakan salatnya, maka dilemparkan ke wajahnya tentang salatnya tadi. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan memperbaiki wudunya, kemudian dia salat dan menyempurnakan ruku' dan sujudnya, dan menyempurnakan bacaan Quran di dalam salatnya, maka berkata salat berkata, "Hafidhakallah kama hafadtani." Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga aku, yaitu salatmu. Tsumma su'ada biha ila sama. Kemudian salatnya dinaikkan ke langit, walaha dhau'un wan nur, dan salat itu menjadi cahaya. Wa futihat laha abwabus sama, lalu dibukakan bagi dia pintu-pintu langit sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, berlabuhlah kepada Allah. Maka salat tadi akan membela pelaku dan pembuat salat tadi. Jika dia tidak menyempurnakan rukuk dan tidak menyempurnakan sujudnya, juga tidak menyempurnakan bacaan Qur'annya, maka salat berkata, "Dayya'akallah kama dayya'tani." Semoga Allah menelantarkan dirimu sebagaimana engkau menelantarkan aku, yaitu menelantarkan salat. Maka jangan heran jika ada orang yang tidak salat, Allah Subhanahu wa taala biarkan hidupnya dalam kesengsaraan, kesulitan. Kalau seandainya dia dibentangkan harta dunia dan anak dan jabatannya, istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Quran Allah sudah mengatakan, ya, ketika mereka diperintahkan ila sujud fala yastati'un, mereka enggak mampu. Khawasiyatan absarum tarhakum dillah. Pandangan mereka menunduk ke bawah karena mereka takut kepada Allah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dahulu mereka diperintahkan sujud di dunia, mereka enggak mau padahal mereka sehat. Apa kata Allah? Ketika mereka tidak mau sujud di dunia, sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka. Berikan ujian bala dari arah yang mereka tidak sangka. Kalau dalam hadis ini, orang yang tidak menyempurnakan, Allah menyia-nyiakan salat dan gerakan salatnya, Allah akan sia-siakan dia. Tsumma su'ada biha ila sama. Kemudian salat yang tidak sempurna tadi dinaikkan ke langit. Wa 'alaiha dhulmah fa aghlaqat dunaha abwabus sama. Tapi tidak ada cahaya sama sekali sampai ditutup pintu langit untuk dia. Tsumma talaf kamal talaf thawb khalaq. Kemudian hancur sebagaimana baju yang terbakar, hangus. Fa yadribu biha wajh sahibah. Lalu dicampakkan kepada pelakunya. Salatnya enggak diterima oleh Allah. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu mikal faman waffa wa wufiya lah wa man taffafa faqad alamtum ma qala Allah fi mutaffifin, qala Allah ta'ala wailul lil mutaffifin. Al-mutaffif wal munaqqis lil kail aw mizan aw dira' aw salat wa'addahumullahu biwail wa huwa wadin fi jahannam tastaghithu jahannam minal har na'udzubillahi min. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, salat itu adalah timbangan. Barang siapa yang menunaikan timbangannya, maka dia akan ditunaikan haknya. Barang siapa yang curang, mutaffif, curang dalam timbangannya, maka bukankah kalian tahu Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Quran orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wailul mutaffifin. Celakalah mereka yang curang dalam timbangan mereka. Al-mutaffif, orang mutaffif itu orang yang mengurangi takaran, mengurangi timbangan dan mengurangi ukuran. Begitu juga orang yang mengurangi hak-hak salat, maka dia akan diancam dengan wail, yaitu sebuah lembah di neraka jahanam.
Bahkan neraka jahanam sendiri meminta mohon kepada Allah berlindung dari panasnya neraka wail. Na'udzubillahi minhu. Semoga Allah lindungi kita dari neraka wail. Ini dikatakan oleh sebagian riwayat, orang yang mencuri solatnya dan tidak menyempurnakan gerakan solatnya sama seperti orang yang mencuri timbangan. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum falyadha wajhah wa anfah wa yadah 'alal ard." Jika sujud salah seorang kalian, maka hendaklah meletakkan wajahnya, hidungnya, kedua tangannya di atas bumi. Fa innallaha auha ilayya, karena Allah mewahyukan kepadaku agar aku sujud di atas 7 anggota badan, dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua dengkul, dan kedua ujung kaki. Wa an la akif sa'ran wala thawban, dan jangan aku mengikat rambut dan menggulung pakaian. Faman shalla wa lam yu'ta kullu 'adwin minha haqqah. Barang siapa yang salat dan tidak memberikan hak-hak pada anggota badannya, Allah akan melaknatnya. Wa hadza adu hatta yafragh minas salat. Rawahu Bukhari dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasannya dia melihat seorang laki-laki yang salat dan tidak menyempurnakan ruku dalam salat dan tidak menyempurnakan sujudnya. Maka Hudzaifah berkata kepada dia, "Shalaita walau mitta wa anta tusalli hadhihi salat mitta ala ghairi fitratil Muhammad." Kau telah salat, tapi seandainya engkau mati dalam keadaan salatmu seperti ini, maka engkau telah mati tidak di atas fitrah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat lain dari Abu Daud berkata, "Mundu kam tusalli hadhihi salat?" Dia tanya, "Semenjak kapan kamu salatnya seperti ini, cepat seperti matok ayam orang yang mencuri?" Kata dia, "Mundu arba'ina sana." Udah 40 tahun yang lalu, semenjak 40 tahun lalu aku salat kayak gini. Maka dia kata, "Qalat ma salaita mundu arba'ina sana." Kau tidak pernah salat semenjak 40 tahun. Lau mitta ala ghairi fitratil Muhammad. Kalau engkau seandainya mati, engkau mati bukan di atas fitrah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tidak boleh seorang itu tergesa-gesa dalam salat. Dan tidak boleh bagi dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Harus dia menyempurnakan ruku' dan sujud dalam salat. Tidak boleh tergesa-gesa. Kalau memang, "Ustadz, saya mau sholat, tapi saya kebetulan ada buru-buru." Contoh, orang yang dalam safar, dia turun dari kendaraan umumnya karena memang waktunya sholat. Sementara dia di kamar mandi agak lama karena ada kehajah. Lalu dia harus sholat, lalu dia harus makan. Bagaimana meringankan sholat caranya? Orang seperti ini pertama, karena dia safar, maka lebih baik bagi dia mengqashar sholat. Yaitu menjadikan sholatnya 2 rakaat kalau sholatnya memiliki 4 rakaat. Kalau dia sudah 2 rakaat, daripada dia mempersegerakan dan mempercepat gerakan, lebih baik dia meringkaskan bacaan. Bagaimana meringkaskan bacaan? Habis baca Al-Fatihah, baca Qulhu, selesai. Habis itu ruku' baca sekali zikir, boleh. Kemudian i'tidal. I'tidal itu cukup mengucapkan Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Sudah selesai. Boleh. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sujud. Subhanaka rabbiyal a'la. Sekali. Boleh. Lalu dia duduk. Bacaan apa yang paling ringan duduk, Pak? Rabbikfirli. Selesai. Sujud lagi. Itu lebih baik bagi dia daripada dia mempersegerakan dan mempercepat gerakan yang akhirnya tidak menjadi sah salatnya. Berkata Hasan Al-Basri, "Yaqulu ya ibnu Adam, ay syai'in ya'izzu 'alaika min dinik idza hanat 'alaika salat." Wahai Bani Adam, apa yang menyebabkan engkau mulia sementara engkau menghinakan salatmu? Wa anta awwala ma tus'al anhu yaumul qiyamah. Padahal salatmu itu amalan yang akan pertama kali ditanya di hari kiamat. Awwal yuhasabul 'abdu 'alaihi yaumul qiyamah min 'amali salatuh. Pertama kali yang akan dihisab bagi seorang hamba di hari kiamat adalah tentang salatnya. Kalau salatnya itu baik, maka dia telah beruntung dan dia selamat. Jika salatnya itu rusak, maka dia telah bangkrut dan rugi.
Wa in tanaqqasa min fardhah syai'un yaqulullah unzuru. Kalau dia ada yang kurang dari salat wajibnya, maka Allah katakan, perhatikan dan cari apakah hambaku mempunyai salat-salat sunnah yang menyempurnakannya. Tsumma yakunu sa'ir amalu kadzalik. Kemudian setelah itu seluruh amalannya. Wa yanbaghi li 'abdi an yastakthur min nawafil. Maka seharusnya bagi seorang hamba memperbanyak salat sunnah. Apa fungsinya salat sunnah? Salat sunnah fungsinya adalah mengurangi salat-salat wajib kita yang mungkin tidak sempurna. Ya, maka itu ada namanya ba'diyah, ada namanya qobliyah. Qobliyah itu mempersiapkan sebelum salat fardunya. Ba'diyah itu menutupi kekurangan ketika salat fardunya. Wabillahi taufik. Allah musta'an. Ini berkaitan tentang orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Allah musta'an. Masuk dalam bab yang baru sebenarnya berkaitan tentang orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Tapi karena sudah hampir 1 jam, bahkan 1 jam pertemuan kita sisakan untuk pertanyaan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki pertanyaan tentang permasalahan yang kita bahas, tafadhol dipersilahkan. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita akan membahas tentang hukuman bagi mereka yang meninggalkan sholat berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Allah musta'an. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami Allah. Ketika dia sedang bergerak dan dia sholat sendiri, maka di situ bacaannya bukan Rabbana walakal hamd, tapi bacaannya Samiallahu liman hamidah. Kalau dia sholat sendiri atau dia menjadi imam. Kalau dia menjadi makmum, maka bacaan Rabbana walakal hamd itu dibaca setelah mendengar imam mengucapkan Samiallahu liman hamidah. Jadi kalau ada imam mengucapkan Samiallahu liman hamidah, baru dia menjawab Rabbana walakal hamd. Itu kalau dia menjadi imam atau menjadi makmum. Tapi kalau dia sholat sendiri atau dia menjadi imam, maka dia tetap mengucapkan Samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Dan itu dibaca ketika berdiri. Samiallahu liman hamidah boleh dibaca ketika dia sedang bergerak. Allah musta'an. Ada lagi yang lain, Pak? Allah. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, imam yang kita nggak tahu, tapi imamnya terlalu cepat. Maka jawabannya, apakah cepat sampai kita tidak bisa menyempurnakan ruku dan sujud? Atau cepat karena kita tidak bisa menyempurnakan bacaan sujud yang 3 kali? Itu berbeda. Kalau jawabannya, cepat Ustaz sampai saya nggak bisa menyempurnakan ruku dan sujud, maka jangan jadikan dia imam. Karena tidak sah sholat seperti itu. Tapi kalau ternyata saya dapat rukuknya, dapat sujudnya, tapi kurang sempurna bacaan saya Ustaz, Allah alam, itu tetap sah sholat kita. Tetap sah sholat kita. Karena membaca zikir itu bukan termasuk rukun dalam sholat. Allah musta'an. Ya, ada lagi yang lain? Silakan Pak. Iya, tahiyat akhir itu sebagian ulama berpendapat tahiyat akhir wajib membaca salawat. Setelah tahiyatulillah salawat thayyibat wajib membaca salawat. Sebagian ulama lagi menambah tahiyat akhir wajib membaca doa perlindungan dari 4 perkara.
siksa kubur, fitnah dunia, fitnah mati, dan azab api neraka. Bagaimana yang sebenarnya? Allah alam. Ya, kalau saya lebih cenderung kepada pendapat mengatakan tahiyat itu boleh sampai salawat kepada Nabi. Jadi kalau dia nggak baca doa fitnah kubur, kebanyakan ulama berpendapat sah sholat. Dan itu bukan wajib. Walaupun Syekh Albani berpendapat wajib. Jadi kalau ditanya bagaimana tumakninahnya orang yang tahiyat. Tumakninah orang yang tahiyat adalah dia baca salawat. Selesai salawatnya, dia salam, itu sudah dianggap tumakninah. Nah bukan berarti di sini nanti akhirnya apa? Kalau gitu salawat lebih wajib daripada sholat. Tidak seperti itu cara berpikir. Gara-gara sholat nggak sah dengan salawat, maka salawat lebih wajib daripada sholat. Nanti orang berpikir kalau gitu saya salawat aja nggak usah sholat. Itu salah cara berpikir seperti itu. Salawat itu wajib menurut sebagian para ulama. Adapun sholat wajib ijma' ulama. Bagaimana sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama lebih utama daripada sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Nggak pernah ada hadis yang mengancam orang masuk neraka kalau tidak pernah salawatan. Tapi berapa banyak ayat Quran dan hadis yang mengancam orang masuk neraka kalau tidak sholat. Bagaimana bisa salawat lebih wajib daripada sholat? Walaupun kita mengatakan yang benar, salawat itu wajib. Karena Allah berfirman, Innallaha wal malaika yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi. Perintah dari Allah menunjukkan wajib, tapi bukan berarti dia lebih wajib daripada salat. Salat 5 waktu itu rukun Islam. Salawat tidak masuk ke dalam rukun Islam. Allah alam. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Silakan Pak. Ya, ya. Iya. Kita katakan tadi, Ustadz, apa hukum bagi makmum baca Al-Fatihah? Kita sudah katakan, kalau imam baca Al-Fatihahnya keras dan makmum mendengar dan mengatakan amin, maka cukup bacaan imam. Tapi kalau makmum tidak mendengar, maka makmum membaca. Lalu bagaimana dengan pendapat, ini pendapat yang saya ingat pendapat Syafi'i, mutlak. Syafi'i berpendapat mutlak, kamu dengar imam dan kamu tidak dengar imam, wajib bagi makmum baca Al-Fatihah. Ini pendapat Syafi'i. Lalu pertanyaannya, kalau saya berpendapat dengan pendapat ini Ustadz, lalu saya dapatkan ruku imam, saya nggak sempat baca Al-Fatihah, apakah saya dapat 1 rakaat atau tidak? Ataukah saya tetap baca Al-Fatihah? Ya maka saya katakan, saya tidak berpendapat dengan pendapat itu. Kenapa? Karena ada sebuah hadisnya Abu Bakrah. Ketika dia sholat, Rasulullah sedang ruku. Dia masuk takbiratul ihram dan langsung ruku. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang melakukan tadi? Aku ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah tambahkan semangat bagimu dan jangan kau ulangi. Artinya jangan kau ulangi masuk sholat itu gerubugan. Masuk tenang sholat itu tenang. Lah, di sini dalil, dia masuk dalam keadaan ruku dan Rasulullah SAW nggak memerintahkan dia ulang 1 rakaat. Berarti ketika dia masuk ruku, dia dapat 1 rakaat. Pertanyaannya, kira-kira ketika imam sedang ruku dan dia ruku, dia baca Al-Fatihah tidak? Tidak, maka pendapat yang benar tidak baca Al-Fatihah dan mengikuti imam itu sudah dianggap benar. Maka dari ini juga, bagi mereka berkeras mengatakan tetap baca Al-Fatihah, kalau ketika engkau ruku, kau tidak dapat 1 rakaat. Kalau saya lebih condong kepada pendapat mengatakan ruku mendapatkan 1 rakaat karena hadis Abu Bakrah. Apa jawaban mereka yang mengatakan dapat ketika ruku nggak dapat 1 rakaat? Mereka jawab, memang dalam hadis itu dia didoakan, semoga Allah tambahkan semangatmu, jangan kau ulangi.
Tapi kan kita nggak tahu, bisa jadi setelah itu dia nambah 1 rakaat. Ini jawaban mereka. Kita bilang, yang sesuatu yang kita nggak tahu berarti hukum asalnya nggak ada. Hukum asal sesuatu yang nggak tahu berarti makanya apa? Kalau seandainya ada, pasti diulang dan diperintahkan Rasulullah dan diceritakan dalam riwayat. Ketika tidak diperintahkan Rasulullah, ulangi rakaat. Tidak, juga tidak diceritakan, berarti sholat dia sah. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Dia sah dengan mendapatkan rukuknya imam. Fadhol akhir. Tanya lagi tadi. Mengepal. Ada 2 masalah ditanya sama akh. Yang pertama, mengepal tangan ketika bangkit dari sujud. Ajn namanya. Syekh Albani mensahihkan hadis al-ajn. Tapi permasalahannya, apakah setiap bangkit dari ruku pasti Rasul ajn? Atau terkadang Rasulullah artinya begini. Ya, Allahu a'lam, yang saya pahami, boleh terkadang kita mengepal, boleh juga kita kadang-kadang seperti biasa tangan kita membentangkannya. Kemudian pertanyaannya di sini, apakah perlu duduk istirahat atau tidak, Ustaz? Sebelum berdiri langsung berdiri atau duduk istirahat? Maka duduk istirahat ini diperselisihkan ulama. Hadisnya benar, ada. Tapi diperselisihkannya apa? Apakah duduk istirahat ini bagian dari ritual yang disengaja Rasulullah dalam sholat? Ataukah duduk istirahat ini karena memang kebetulan Rasulullah tua, nggak bisa langsung bangun berdiri? Berarti kalau dia karena tua nggak bisa langsung berdiri, duduk istirahat ini adalah kejadian tertentu yang bukan menjadi ritual ibadah. Paham maksudnya? Jawaban yang benar, apapun yang ada pada sholat Rasulullah, maka itu ritual ibadah. Maka kita katakan, Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku melihat aku sholat. Berarti duduk istirahat dalam sholat itu termasuk sunnah. Allahu a'lam. Ya, fadhal. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bacaan imam yang terkadang di akhirnya menambah Rabbik firli? Menurut saya imam ini egois, Pak. Rabbik firli artinya ya Allah ampuni aku. Makmum suruh ngomong amin semuanya. Buat dia sendirian. Rabbik firli kan artinya ampuni aku. Ya, jadi dia menyelipkan di situ selipan-selipan doa sebelum aminnya para makmum. Sebenarnya tidak ada hadis yang sahih tentang masalah itu. Tidak ada sahih hadis masalah itu. Lalu bagaimana doa? Apakah imam seperti itu imamnya sah atau tidak sah? Kita katakan tetap sah. Kita tetap sah dan kita tetap mengatakan amin. Karena Rasul mengatakan, "Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghafarallahu lahu dhanb." Au ghufirallahu dhanbuhu. Barang siapa yang mengucapkan amin dan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan ampuni dosanya. Mengucapkan amin bagi kita itu sunnah karena menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Karena aminnya bukan karena bacaan dia, tapi aminnya karena Al-Fatihah. Allah alam. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Imam sujud lama dan bacaan lama dalam sholat sirriyah. Apa yang dilakukan oleh makmum? Maka makmum boleh mengulang-ulang bacaan. Contoh, imamnya ketika setelah Al-Fatihah baca surat yang panjang. Ya. Umpamanya imamnya bacanya ya Samiallah lah, lumayan. Qad Samiallah kan beberapa halaman, 2,5 halaman. Sementara makmumnya bacanya kulhu. Kan kepanjangan, kejauhan. Boleh dia ulang-ulang kulhu, al-falak, an-nas, yang dia hafal dia tambah, boleh. Kalau ruku pun seperti itu. Sujud pun seperti itu. Ketika ruku atau sujud umpamanya, imamnya lama. Dia selesai zikir 3 kali. Tapi imam masih juga sujud, boleh dia doa.
Nah, doanya harus bahasa Arab atau bahasa Indonesia, Ustaz? Kalau dia doa pakai bahasa Arab, afdol. Tapi kalau doa dia pakai bahasa Indonesia, tidak terlarang. Allah alam. Karena situ bukan bagian sholat. Yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia itu adalah zikir sholat. Kalau ketika sujud setelah zikir sholat, itu bukan zikir sholat. Namanya zikir permintaan. Permintaan maka boleh berbahasa Indonesia. Allah alam. Jadi banyak doa dan banyak zikir. Ya, silakan Bapak yang tadi ini duluan. Silakan Pak. Bagaimana sikap terbaik kita jika imam kunut subuh? Memang doa kunut ini diakui oleh mazhab Syafi'i. Berdalil dengan hadis. Karena Rasulullah SAW yaknutul fajr hatta yufariqud dunya. Dahulu Rasulullah SAW kunut subuh sampai dia meninggal dunia. Hadis ini diperselisihkan tentang keabsahan dan kesahihannya. Ada seorang sahabat mengatakan, muhdats ya bunai. Seorang sahabat mengatakan, itu adalah perkara yang baru, hai anakku. Perkara yang bid'ah. Perkara yang baru, hai anakku. Maka, dari sini jelas, karena dasar hadis ini diperselisihkan, maka pula fikihnya pun diperselisihkan. Yang benar adalah kunut itu ada, tetapi bukan hanya kunut subuh. Yang dinamakan dengan kunut nazilah, itu ada. Itu dilakukan bukan hanya waktu subuh. Boleh ketika waktu maghrib, waktu isya, waktu zuhur, waktu asar, waktu subuh, boleh. Rasulullah pernah kunut subuh sebulan. Pernah, tapi kunutnya nazilah. Ketika ada sahabat-sahabatnya yang ditawan dalam peperangan, bahkan sebagian penghafal Quran dibunuh, Rasulullah SAW doa kunut subuh, mendoakan agar orang-orang yang membunuh para sahabat dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita dengan imam yang bukan kunut nazilah Ustaz, tapi kunut subuh? Lah kalau kita pahami ini, dari mazhab Syafi'i pun tidak mengatakan kunut subuh itu rukun. Enggak ada mazhab yang mengatakan kunut subuh itu rukun. Sehingga tidak ada yang berpendapat kalau kamu tidak kunut enggak sah salatmu, enggak ada. Karena bukan rukun. Adanya cuma mengatakan itu adalah sunnah. Maka ini pertama kita katakan kalau ada orang yang sampai ngulang sholatnya gara-gara gak ada kunut subuh, ini kelebihan juga. Kelebihan, karena gak ada yang mengatakan itu sebagai rukun. Lalu bagaimana sikap kita Ustaz? Sikap kita dengan imam yang sholatnya kunut. Maka jawabannya, sebagian ulama berpendapat ikuti imam. Kenapa ikuti imam? Karena Rasulullah mengatakan ju'ila imam liyu'tama bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Artinya kalau dia melakukan ibadah, ikuti ibadahnya. Apalagi ibadah ini yang dia anggap ada hadisnya. Perhatikan nih Pak. Ada ibadah yang dia meyakini ini ada hadisnya menurut saya. Berbeda dengan ibadah yang dia tahu nggak ada hadisnya, tapi dia lakukan. Beda nggak kadarnya? Beda. Maka dia melakukan karena dia meyakini ada hadisnya. Berarti pada hakikatnya dia melakukan itu sedang dalam berkeyakinan ini perbuatan Rasulullah. Bukan menambah-nambah keyakinan dia. Nah sementara kita yang berkeyakinan itu hadis dhaif, bukan perkataan Rasulullah. Bagaimana sikap kita Allah alam? Yang lebih benar adalah boleh bagi kita mengikuti imam untuk baca kunut. Lah kalau gitu imamnya kunut subuh, Ustaz, ya sudah. Kalau tidak, kunutnya kunut apa? Kalau kunut nazilah pun boleh. Kan kemarin itu ya, sempat wali kota Bogor memerintahkan atau memberikan anjuran agar kita kunut. Pernah ingat beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan corona. Maka beberapa masjid di Bogor ada yang kunut walaupun maghrib, walaupun isya. Bagaimana sikap kita? Kalau itu kunut nazilah ikut. Kunut subuh pun, Allah alam, saya berpendapat dengan sebagian pendapat para ulama yang lain, boleh kita mengikutinya. Bukan karena kita sedang meyakini hadis itu, tapi karena Rasul mengatakan ju'ila imam liyu'tama bih. Mereka menjawab, iya betul, imam itu diikuti, tapi bukan diikuti dalam kesalahan. Bukan diikuti dalam kemaksiatan. Bid'ah itu maksiat dan kesalahan. Allah alam jawabannya kalau seperti ini. Kalau bid'ahnya betul-betul tidak berdasarkan hadis yang dia yakini dan gak ada hadisnya,
mungkin kita bisa pakai kaidah yang ini, tidak diikuti orang yang salah. Tapi kalau masalah ikhtilaf, maka di sini kita tetap mengikuti imam. Allahu a'lam. Allah musta'an. Silakan Pak. Salam. Iya. Pertama, kalau kita kunut tadi tetap baca mengaminkan atau baca yang lain Ustaz? Baca saja aminkan seperti aminkan imam. Karena kan doa yang mereka baca terkadang bermakna pun baik. Doa-doa yang bahkan mereka terkadang pembukaan kunut itu membawakan hadis dari yang sahih tentang doa kunut nazilah. Hadisnya itu hadis yang sahih yang tentang doa kunut seperti itu. Walaupun terkadang mereka tambah dengan yang lain seperti itu. Tapi tetap boleh kita aminkan dengan doa seperti itu. Allahu a'lam. Lalu bolehkah makmum yang tidak fasih menjelaskan dan membenarkan bacaan imam yang salah? Maka jawabannya boleh. Dan imam jangan merasa direndahkan ketika dia diperbaiki bacaannya. Rasulullah SAW pernah salah dalam sholat, kurang 1 rakaat, pernah. Salah dalam bacaan, Rasulullah pernah. Sampai para sahabat, ya Rasulullah, an-nasita au kusiratis sholat. Ya Rasulullah, apakah engkau lupa atau memang sholat sekarang dipendekkan? Maka Rasul bertanya pada sahabat, apakah benar yang dia ucapkan? Benar ya Rasulullah. Berarti di sini Rasulullah SAW saja pernah lupa dalam bacaan dan pernah lupa dalam sholat. Dan itu tidak mengurangi kadar dia sebagai seorang nabi. Lah apalagi kita yang bukan nabi. Kadang-kadang salah, bacaannya salah, wajar. Lalu ada orang yang membenarkan, orang lebih muda. Tidak masalah. Rasulullah SAW yang membenarkan mereka para sahabat radhiyallahu an yang jelas kedudukan di bawah Rasulullah SAW. Orang yang bacaannya salah dalam Quran, siapapun dia, maka tetap harus diperbaiki bacaannya. Bukan berarti kita merendahkan orang yang salah, karena manusia tetap pasti ada salah dan lupa. Itu suatu yang manusiawi. Ya, Allahu a'lam. Allah musta'an. Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. La ilaha illallah. Menjadikan imam lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mulai i'tidal ke ruku, tangan dulu atau kaki dulu? Dengkul dulu atau tangan dulu? Ya, saya katakan yang jelas jangan bareng-bareng dengkul sama tangan. Karena nggak bakalan bisa kalau dengkul sama tangan bareng-bareng. Kalau tangan dulu boleh Ustaz? Boleh. Dengkul dulu boleh Ustaz? Boleh. Karena memang hadisnya diperselisihkan para ulama. La tabruku kama tabrukul ba'ir. Jangan kalian turun sebagaimana turunnya onta. Dipermasalahkan bagaimana sih turunnya onta? Onta itu kadang-kadang turun depan duluan, kadang-kadang turun belakang duluan. Maka kalau menurut pendapat sebagian yang saya ingat pendapat Syafi'i mengatakan ya kaki dulu, dengkul dulu. Karena dari mulai kaki, dengkul, tangan, jidat, urutan. Itu lebih baik. Kan seperti itu. Tapi kan belum tentu semua orang bisa dengkul duluan. Kadang-kadang orang yang sudah mulai agak tua atau punya pinggang yang mulai sakit, kalau suruh dengkul duluan mungkin sulit. Dia mungkin bisa tangan duluan. Intinya dalam permasalahan ini, ya, saya pernah bertanya kepada syekh saya, kata syekh saya, hadis semuanya menunjukkan boleh. Mau tangan duluan, mau kaki duluan, boleh.
Lah kalau seandainya kita berpendapat, enggak Ustaz, saya berpendapat kaki duluan. Oke. Kalau ada orang melakukan tangan duluan, apakah batal sholatnya? Ataukah ke kaki duluan? Kalau kita beranggap kaki duluan, apakah kaki duluan itu afdol atau wajib? Jawabannya afdoliyah. Lah afdoliyah enggak pernah. Jangan kita sampai tuh imam tangan duluan, saya enggak mau jadikan dia imam gara-gara sholatnya tangan duluan turun. Jangan. Enggak seperti itu dalam ikhtilaf, ya. Maka jawabannya tangan atau kaki duluan, pendapat yang benar itu hadisnya muttarib, hadisnya goncang, tidak ada larangan tangan duluan kaki duluan, maka diperbolehkan. Itu pendapat yang lebih kuat yang saya ambil dari guru saya. Allahu a'lam. Iya, Pak. Satu lagi, Pak, jam 8. Silakan. Oh, satu lagi tadi apa? Iya, kita sama-sama punya imam yang sama. Setelah itu karena sama-sama masbuk, yang satu mundur ke belakang, kita katakan tidak usah. Karena imam tidak perlu estafet. Imam nggak perlu estafet, ini sudah selesai, dia serahkan, nggak perlu. Tetap dia sholat sendiri-sendiri. Loh kalau gitu kami imaman nggak Ustaz? Tetap Anda dianggap imaman walaupun masbuk. Seperti itu. Allahu a'lam. Silakan. Ya. Imam. Iya. Kita disuruh jadi imam. Tapi kita disetir. Kamu jadi imam, pemimpin saya, tapi kamu harus begini, begitu. Kamu aja jadi imam, gak usah saya jadi imam. Kenapa kamu nyuruh saya jadi imam, tapi saya di komando? Imam itu jadi komando, bukan imam itu di komando. Kan seperti itu harusnya. Kalau dia jadi imam, dia yang kunut, ya sudah, kita ikuti. Kalau kita nggak kunut, ya sudah, dia juga ikuti kita. Tidak kunut, harusnya seperti itu. Tapi kalau ada pesanan Ustaz, agak panjang sedikit Ustaz. Kita katakan dia nggak sunnah. Ju'ila imam liutama bih. Diikuti, jadikan imam untuk diikuti. Harusnya dia lebih mengikuti imam. Bukan imam yang ngikutin makmum. Allahu a'lam, ya. Jadi kita apa adanya, tetap baca sebagaimana mestinya. Allahu a'lam. Allahu a'lam, seperti itu. Yang mana tuh? Oh ya, silakan Pak. Ya. Jika imam membaca Al-Fatihah dengan sir, tapi makmum belum selesai Al-Fatihah, apakah makmum ikuti imam atau makmum menyelesaikan Al-Fatihah? Jawabannya, jika makmum tahu kalau dia menyelesaikan Al-Fatihah, dia akan mendapatkan ruku' bersama imam, maka selesaikan Al-Fatihahnya. Tapi kalau dia yakin, dia baca Al-Fatihahnya, kemungkinan terlalu cepat, akhirnya nggak khusyuk sampai gara-gara ingin mengejar imam, maka lebih baik dia langsung ikuti imam dan dia tetap dapat 1 rakaat karena dia dapatkan imam dalam keadaan ruku. Allah musta'an, ya. Hah? Hah? Nggak apa ya. Ya, bonus Pak. Saya jam 9 ada jadwal di Jakarta. Fadhol, silahkan. Imam samiallahu liman hamidah. Imam ruku. Tapi udah bergerak. Tidak ruku lagi. Maka sudah tidak dapat ruku di situ. Jadi maksudnya begini, ini dia mau masuk imam dia begitu mau masuk, imam udah bergerak. Tapi belum samiallahu liman hamidah, dia baru ruku. Apakah dia dapatkan imam ruku? Maka jawabannya tidak, karena imam sudah berpindah dari rukunya. Ya, maka dia tidak dapat 1 rakaat. Mungkin seperti itu saja, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan akan datang. Yang kita bahas adalah buku Al-Kabair. Kitabul Al-Kabair karya Imam Zahabi. Karena buku Kabair ini banyak, ada karya-karya ulama yang lain. Dan salah satu syarah penjelasan yang dijelaskan juga oleh Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin punya buku Syarah Al-Kabair. Mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengikuti dalil-dalil yang saya bacakan tadi tentang hadis-hadis ini, maka boleh melihat dalam bukunya Kitab Kabair. PDF juga banyak. Mungkin di HP, di download, di PDF, ada buku Kitabul Kabair berbahasa Arab. Bahasa Indonesia juga ada terjemahannya.
Mungkin ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.